Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam buat teman-teman yang nonton YouTube kita kali ini. Halo Sobat Alfa, kembali lagi di Bingkai Sehat, bincang informatif dan kekinian tentang kesehatan masyarakat. Bersama saya Raihan, kita akan bahas lebih lanjut nih terkait isu yang lagi hangat-hangatnya, yaitu terkait efisiensi anggaran. Nah, kira-kira dia ada nggak sih dampaknya sama program eliminasi tuberkulosis yang dicanang-canangkan akan selesai di tahun 2030. Oke, jadi buat teman-teman, hari ini itu kita merupakan hari di mana satu internasional ini, satu dunia lagi memperingati Hari Tuberkulosis Internasional. Sebuah momentum penting untuk saling mengingatkan bagaimana kesadaran masyarakat terkait bahaya dari tuberkulosis ini sama bagaimana kita bisa sama-sama untuk mengendalikannya. Buat teman-teman yang tidak tahu, menurut data WHO sendiri, Indonesia itu masih menempati peringkat kedua untuk negara dengan tuberkulosis paling tinggi setelah India, dengan estimasi kurang lebih 969.000 kasus di tahun 2022. Cuma sayangnya masih banyak masyarakat yang kurang memahamin pentingnya dari deteksi dini sama pengobatan TB hingga tuntas. Nah, untuk bahas lebih lanjut mengenai tantangan dan upaya dalam penanggulangan TB, sekarang saya nggak sendiri. Kita kedatangan narasumber spesial yaitu Kak Kasri dari Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan atau Yamali TB Sulsel. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak ya sudah hadir di podcast kita kali ini. Mungkin langsung aja. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu tentang tuberkulosis, kita akan mulai dari dasarnya dulu, tentang apa itu definisinya tuberkulosis, sama bagaimana penyebarannya, sama kenapa sih tuberkulosis jadi masalah masalah kesehatan khususnya di Indonesia. Mungkin dari Kak Sri bisa dijelaskan dulu, Kak. Ya, baik. Terima kasih Rehan dan sahabat apa ya. Iya, sobat apa nih? Ya, supaya ya lebih menyatu, lebih akrab. Ya, jadi ya tuberkulosis ini kita tahu ya banyak mungkin dari kita yang ya sudah sering mendengar, bahkan ya banyak mengucapkan kata-kata tuberkulosis. Ya, atau mungkin bukan tuberkulosis tapi TBC. Ya, kadang di masyarakat kita juga ya untuk menghaluskan, ya termasuk ini didukung oleh pemerintah kita ya untuk menghaluskan ya dijadikan TB. Oh, TB Ya, saja. kemudian kembali lagi ke TBC ya, tapi pada dasarnya tuberkulosis, TBC maupun TB ya itu sama saja. Oke, sama. Ya, jadi ya salah satu penyakit menular, ya, salah satu penyakit menular yang ya diakibatkan oleh kuman ya. Ya, kuman ya nama kumannya Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi ya Mycobacterium tuberculosis ini ya itu ya kalau ya sebagai jenis kuman ya tentu penularannya ya juga sangat mudah dan sangat cepat. Ya, kita tahu dia menular lewat droplet. Oh, droplet. Apa itu droplet, Kak? Ya dari mulut, dari udara ya. Percikan. Ya, percikan ya dari udara. Ya, walaupun mungkin secara keilmuan juga ya beda-beda lagi kan penularannya. Ya, bahwa orang TBC itu menularkan TB-nya ke siapa saja ya lewat droplet, dan beda-beda ya kekuatan kumannya. Ya, katanya beda kalau pada saat berbicara, pada saat batuk, atau pada saat bersin ya akan lebih mudah penyebarannya ketika dia bersin ya dibandingkan ya orang dengan TBC itu hanya batuk atau sekedar berbicara ya. Tapi ya ketiga-tiganya ya potensial untuk menularkan melalui tiga ya kegiatan tersebut. Jadi beda-beda ya Sobat apa ya penularannya. Beda-beda. Cuma dia umumnya secara droplet. Secara droplet. Tapi Kak, kita penasaran nih, kira-kira apa sih yang sebenarnya bikin jadi masalah untuk tuberkulosis sendiri nih? Karena kan kita tahu banyak penyakit-penyakit juga yang menular, kayak misalnya HIV dan penyakit-penyakit lainnya. Apa yang bikin spesial dari gimana ya? Bukan nyebutnya juga spesial. Apa yang bikin menarik nih dari tuberkulosis sampai dicanangkan untuk kita eliminasi di tahun 2030? Kak? Ya, pertama itu penularannya yang sangat cepat, yang sangat masif, dan saya kira ya karena itu tadi kan ya kalau misalnya dibandingkan dengan penyakit lain ya itu kan khususnya untuk penyakit menular ya, misalnya ya kalau spesifik kita sebut HIV ya, HIV kan virus ya. HIV kan virus ya, jadi ya tidak semua orang ya tidak semua orang ya dapat ya terkena HIV ya, hanya orang-orang tertentu misalnya ya misalnya dengan jalur suntik ya, hubungan seksual
ya, tapi TBC tidak. Ya, TBC semua orang yang bernapas, ya semua orang yang bernapas itu ya potensial untuk ya kena TBC. Apalagi kalau dia ada kontak dengan orang dengan TBC. Nah, sementara orang dengan TBC ini kan ya kalau kita masuk lebih jauh ke problemnya saat ini, ya bahwa kan ya tadi Rehan sudah menyebut kalau estimasi kasus TBC kita di tahun 2022 itu 969.000 kasus. Ya itu diupdate lagi setiap tahun. Ya itu naik di tahun 2023 1.060.000 kasus, dan di tahun 2024 itu sudah menembus 1.090.000 kasus. Waduh. Ya, jadi kasusnya naik terus. Ya berarti penyebaran ya tiap tahun naik terus. Ya penyebarannya tentu ya jalan terus juga. Ya dan ya inilah yang menjadi tantangannya. Ya, sementara ya estimasi kasus ini ya oleh kita, baik oleh pemerintah, oleh semua pihak yang terlibat dalam program TBC ini ya tak kunjung bisa diselesaikan. Ya bahwa dari misalnya tadi di 2022 969.000 kasus, ya kan ya di tahun itu ya capaian kita untuk mengungkap itu tidak semuanya terungkap. Ya hanya misalnya ya artinya kan estimasinya ada, ya sehingga kita orang-orang yang terlibat dalam program TB ya ditarget untuk bagaimana 969.000 kasus itu bisa kita temukan di tahun itu. Nah, sayangnya ya setiap tahun kita tidak pernah ya bisa menembus angka itu. Jadi misalnya misalnya hanya menembus 50%, ya paling mentoknya 60% lah. Ya kenapa TB ini menarik? Ya karena itu tadi banyak kasusnya yang belum terungkap. Ya dan yang terungkap juga belum tentu memulai untuk menjalani pengobatan. Oke, berarti catatan ya buat sobat Alfa di rumah. Jadi yang bikin menarik tuberkulosis untuk kita kendaliin bersama itu berarti karena dia penyakit menular yang semua orang punya potensi yang sama berarti ya Kak ya. Nggak mandang dari gender, nggak mandang tingkat pendidikan, banyak orang-orang bahkan yang kena TB yang nggak disangka-sangka. Karena tadi tuh penyebarannya itu dia sangat masif. Bahkan pada saat kita berbicara, kalau kita tidak tahu kalau orang tersebut kena TB, mungkin bisa terkena, dan itu yang bikin menarik, beda sama penyakit menular lainnya berarti ya Kak ya. Karena tadi HIV kan dia berarti punya perilaku yang lebih mungkin terkena begitu, dan kita bisa cegah hal tersebut gitu kan. Terus tadi ternyata angkanya naik terus ya Pak, berarti ya tren angkanya mulai dari 2022 yang tadi saya sebutkan cuma 900, sekarang kita 969.000 di 2022, 2023 1.060.000 kasus, kemudian estimasi kasus per 2024 1.090.000 kasus. Naiknya nggak main-main ya Pak ya, langsung dari 2022 ke 2023 saja itu sampai ke 1 juta kasus. Wah, betul-betul 1 juta. Betul-betul berarti jadi tantangan besar nih. Cuma Kak mungkin bisa di-sharing juga sebenarnya, kan kita sama-sama tahu nih gimana penyebarannya, bagaimana mungkin program-programnya. Cuma apa sih tantangan yang paling besar nih untuk kita mengendalikan tuberkulosis ini sendiri? Karena kan banyak penderita yang kalau yang saya baca-baca dia tidak menyelesaikan pengobatannya ya, karena kan kalau tidak salah harus 6 bulan minimal untuk pengobatannya ya Kak ya. Itu kira-kira apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi, sama apa dampaknya dalam pengendalian tuberkulosis Kak? Ya, jadi ya macam-macam juga ya ketika kita bicara tantangan tadi. Ya jadi ya memang kalau kita ya runut secara kronologis, ya tantangannya ini berlevel-level juga. Ya pertama tadi ya misalnya ketika kita diperhadapkan dengan estimasi kasus misalnya tadi ya yang paling kecil ya 969.000 kasus, ya kita diperhadapkan pada ya bagaimana angka kasus ini bisa kita ya temukan untuk ya didiagnosis dan memulai pengobatan. Nah, kenyataannya di lapangan ya bahwa angka-angka itu tidak semudah itu temukan begitu saja. Nah, ada banyak tantangannya di masyarakat. Nah, misalnya ya pertama adalah tantangan untuk promosi kesehatan ya. Bahwa informasi yang masif juga terkait dengan tuberkulosis di masyarakat kita itu dirasa masih belum maksimal. Masih belum maksimal.
Nah, kemudian yang kedua, ya informasi juga mungkin ya sudah banyak yang berjalan. Ya artinya ya sektor terkait, ya misalnya di ya dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan dan ya, turunannya ke bawah, ya demikian juga komunitas-komunitas pegiat ya, program TBC sudah jalan di masyarakat. Hanya saja di masyarakat kita, ya karena ya mungkin baru terpapar dengan informasi ini, ya sebelumnya tidak terpapar informasi, ya tidak serta-merta menerima informasi tentang TBC itu begitu saja. Ya nyatanya di masyarakat kita, ya jangankan ya misalnya di Sulsel ini ya, jangankan misalnya di daerah-daerah pelosok, ya di Makassar saja, ya untuk TBC ketika kita tanya-tanya ke masyarakat, ya masyarakat itu masih banyak yang menganggap kalau ya TBC ini penyakit keturunan. Ya, pada tadi kan saya bilang penyakit menular. Ya, masih banyak yang menganggap sebagai penyakit keturunan. Ya, dan ya ada pembenaran untuk itu. Ya, ada pembenaran untuk itu. Kenapa? Karena ya kan biasanya orang TBC ya biasa bermula dari ya misalnya neneknya atau kakeknya. Nah, biasa itu diturunkan ke anaknya, diturunkan lagi ke cucunya. Nah, itu sehingga ya persepsi di masyarakat, oh ya ini turunan mungkin. Ya, padahal ya itu tadi ya karena mereka ya ada kontak setiap saat, ada kontak setiap hari, mungkin tinggal Satu lingkungan yang sama ya, satu lingkungan yang sama, bahkan satu rumah yang sama, ya dalam satu ruangan yang sama secara berulang-ulang, ya sehingga penularannya di ya sekitar itu. Nah, jadi itu ya yang lebih celakanya lagi, ya banyak di masyarakat kita juga yang masih menganggap ini di Makassar ya. Apa itu? Ya, yang masih menganggap ya penyakit ya TB ini penyakit yang diakibatkan oleh guna-guna. Waduh, doti-doti kalau di sini katanya doti, kayak. ya. Jadi ya saya pernah ada pengalaman, ya kayaknya kebetulan lagi kunjungan ke salah satu rumah sakit yang ada di Makassar. Saya mau ketemu pasiennya, tapi ya tiba-tiba di depan pintu diminta untuk tahan dulu. Cek ternyata ya tapi ya ternyata lagi didoakan ya untuk mengusir roh jahat kan. Oh, pasiennya itu Iya, itu pengalaman ya betul. Nah, jadi macam-macam. Jadi itu di masyarakat kita. Ya artinya informasi tentang TBC ini ya walaupun mungkin di satu sisi kita anggap sudah masif, ya tapi nyatanya di masyarakat kita ya pemahaman tentang TBC ini belum sepenuhnya utuh. Belum semuanya berarti diterima ya kayak walaupun banyak informasi. Oke. Jadi emang berarti pengetahuan kunci yang sangat utama juga berarti ya kayak dalam apalagi kan dia menular. Ya. Jadi seharusnya ada beberapa hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mencegah, cuma karena pengetahuannya kurang bisa jadi hal tersebut malah tidak terlaksana nih. Terus Kak tadi mengenai kalau untuk pengobatannya sendiri Kak, tadi kan dia 6 bulan ya Kak. Terus apa sih tantangannya dalam pengobatannya ini si si penderita sama kalau nggak salah Kak, saya pernah dengar nih katanya TB juga dia bisa resisten terhadap obat itu sendiri ya Kak ya. Itu gimana sih Kak korelasinya? Bisa mungkin di-share Kak teman-teman di rumah. Jadi itu tadi ya bahwa TB ini ya kalau tadi tantangan pertama adalah mengungkapkan kasus, ya kemudian tantangan kedua adalah kasus yang sudah terungkap tapi ya tidak memulai pengobatan. Nah, tidak memulai pengobatan. Jadi ya orang yang sudah jelas TBC ya tapi ya tidak memulai pengobatan atau terlambat pengobatan itu potensial untuk ya resisten. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah ya pasien yang sudah memulai pengobatan, menjalani pengobatan tapi putus di ya perjalanan pengobatan. Nah, itu juga yang potensial untuk resisten obat. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ternyata untuk kasus TB resisten obat ini, jadi orang dengan kasus TB resisten obat menularkan ke orang lain, itu orang yang ditulari ya langsung resisten obat juga. Nah, tidak memulai pengobatan. Jadi ya orang yang sudah jelas TBC ya tapi ya tidak memulai pengobatan atau terlambat pengobatan itu potensial untuk ya resisten. Itu satu. Ya, makanya salah satu tantangan besar juga hari ini adalah tingginya angka kasus ya, TB resisten obat. Resisten obat itu berarti dia bagaimana itu Kak? Apa dia tahan sama obatnya? Dia nggak bisa diobatin atau? Artinya
jenis obat untuk pengobatan 6 bulan tadi. Ya, jadi ada jenis-jenis obatnya. Ya, panjang sekali kalau kita Banyak sih, sebut iya, satu-satu iya, ya. iya. Jenis obat untuk pengobatan 6 bulan itu sudah resisten untuk dia. Nah, sehingga sudah. butuh ya perlu ada OAT, perlu ada obat lain untuk itu. Jadi jenis obatnya ya jenis obatnya ya berbeda. Berarti lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi ya, lebih kuat lagi dan ya biasanya lebih lama lagi. Ya kalau ya tapi seiring dengan perkembangan ini ya pengetahuan, perkembangan ya penelitian terbaru. Ya kalau tadi di 2018 ke bawah, ya untuk TB resisten obat itu ya pengobatannya biasanya paling cepat itu 12 bulan. Waduh, 2 kali lipatnya dari Ya, yang paling cepat ya 12 biasa bulan. berarti ya, Kak, Kemudian ya? ada yang 18 bulan, ada yang 20 bulan, 24 bulan. Waduh. Ya, dan itu bahkan di 6 bulan pertama ya pasien dengan TB resisten obat itu harus suntik setiap hari selama 6 bulan. Ya. Oh itu, oke. Di 2018 ke bawah. Nah, tapi itu tadi saya bilang bahwa seiring dengan ya perkembangan, kemudian dipangkas. Nah, sekarang biasanya sudah ada yang 12 bulan, 9 bulan bahkan. Sudah ada yang 9 bulan. Oh, jadi lebih singkat lagi Ya, berarti ya? bahkan yang terbaru saat ini sudah ada yang namanya Bival. Nah, dia pengobatan TB resisten obat yang tinggal 6 bulan. Oh, berarti hampir menyamakan sama Hampir yang sama awal ya, dengan Kak, TB ya? sensitif obat, TB Oh, biasa. TB biasa sensitif obat. Jadi itu dia tantangan-tantangannya. Nah, kemudian itu tadi kan, jadi resisten obat ini pada umumnya disebabkan oleh itu tadi ya lama untuk memulai pengobatan, ya kemudian sudah berobat tapi ya putus follow up, gagal dan putus pengobatan. Oke, jadi berarti yang saya tangkap nih, Kak, berarti ada 2 jenis TB berarti ya, Kak, ya? Tadi yang sensitif obat yang awal-awal, terus kalau dia gagal mungkin Ya, atau dia itu. ada kendala-kendala dia langsung ke RO gitu ya, Kak? Itu untuk kasus TB paru ya. Ya. Oh iya, untuk TB paru. Ya, TB paru. Di luar dari TB yang lain kan ada TB lain juga. Oh, ya, iya, misalnya iya. TB kelenjar, ya, TB ya. Oke. Ya, dan lain sebagainya, TB tulang dan seterusnya. Dicatat ya Sobat Ava, itu tadi untuk tuberkulosis yang ada di paru-paru untuk pernafasan. Jadi untuk teman-teman di rumah, kalau ada anggota keluarganya, ada teman-temannya atau ada kenalannya yang kena tuberkulosis, bisa didukung untuk pengobatannya, Kak, ya, karena jangan kita mencegah mereka untuk sampai ke TBRO karena pengendaliannya, pengobatannya berarti dia cukup lebih rumit dibanding yang TB biasa. Oke. Jadi sekarang teman-teman Sobat Ava di rumah udah pada paham terkait tadi basic-basicnya terkait tuberkulosis. Sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang bagaimana upaya penanggulangan tuberkulosis nih, Kak. Tadi kan banyak sekali tantangan-tantangan. Ya. Jadi sejauh ini, Kak, apa saja sih memang sebenarnya program atau kebijakannya ini pemerintah yang sedang berjalan dalam menanggulangi tuberkulosis? Kayak apa sih program yang paling terkenal atau program yang lagi dicanang-canangkannya sekali nih, Kak? Ya, ada banyak program ya yang dicanangkan pemerintah. Ya, kalau pemerintah kita kan ya juga sudah ya menetapkan target. Ya, jadi ya pemerintah kita ada target namanya target eliminasi TB 2030. Ya, dan Indonesia bebas TB tahun 2050. Ya, dan untuk mencapai itu ya ada banyak strategi-strategi yang diterapkan. Ya, jadi misalnya ya yang sudah sangat lama berjalan dan tetap terus diperkuat sampai dengan hari ini adalah misalnya kegiatan upaya penemuan kasus. Ya, upaya penemuan kasus. Ya, jadi ini ya melibatkan ya sektor kesehatan dengan komunitas di pegiat TB. Ya, misalnya untuk ya penemuan kasus, bagaimana penemuan kasus itu. Ya, jadi ya misalnya kalau spesifiknya ya yang paling banyak dilakukan untuk kegiatan penemuan kasus itu saat ini adalah kegiatan investigasi kontak. Ya, jadi ya artinya ya semua indeks kasus atau kasus TB baru ya itu ingin dipastikan bahwa ya kontaknya, khususnya untuk kontak serumahnya, nah, itu bisa dilakukan investigasi kontak ya, untuk menjaring kasus Supaya tidak menyebar lebih luas lagi ya, Kak, berarti. ya, jadi kemudian untuk yang terbaru ini ya ternyata dari kegiatan investigasi kontak itu selain untuk menjaring kasus ya juga ya sebagai upaya pencegahan. Nah, makanya sekarang istilahnya pemerintah kita ya di Kementerian Kesehatan itu ada namanya integrasi investigasi kontak dan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Apa itu, Kak?
ya ini kan TB katanya ini TB ya. Ya TB itu kan ada namanya TB laten juga. Oh, Jadi banyak banget. ya pada dasarnya setiap orang sudah ada kuman TB dalam dirinya. Ya hanya saja ya statusnya aktif dengan tidak aktif. Oke. Ya, jadi ada namanya TB laten. Nah, tapi yang paling potensial itu adalah orang-orang yang memang pernah kontak dengan orang TBC. Oke. Nah, makanya di kegiatan investigasi kontak tadi yang disasar untuk diberikan terapi pencegahan itu adalah kontak serumah ya dari pasien itu sendiri. Berarti itu didatangi langsung Kak ke rumahnya? Ya, kunjungan rumah. Ya, Oh jadi, langsung. Ya, Oh door to door berarti petugas, Kak ya? ya, petugas kesehatan dengan kader kesehatan yang artinya berdasarkan data kasus yang ada tentu mengidentifikasi kasus ini kemudian alamatnya ya mengonfirmasi persetujuan apakah bisa didatangi rumahnya atau tidak ya kemudian melakukan kunjungan diinvestigasi kontak rumahnya dan orang-orang dan kontak erat yang ada di lingkungan pasien itu. Nah, kemudian ya tentu dari investigasi itu kan ya sudah bisa diidentifikasi tuh faktor risiko dengan gejalanya. Nah, ketika teridentifikasi faktor risiko dan gejalanya, ya tentu yang ada gejala yang punya faktor risiko itu dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan. Oke. Untuk yang tidak ada gejala, ya tapi ada risiko, tapi dia serumah dengan pasien, nah itu diedukasi, didorong untuk mau menerima atau minum namanya itu tadi terapi pencegahan tuberkulosis. Oke. Jadi itu yang pertama. Strategi kita. Nah, kemudian strategi-strategi yang lain ya banyak juga ya misalnya yang paling banyak juga sekarang kan adalah strategi pelibatan yang multisektor. Ya, pelibatan multisektor dalam ya lintas sektor. Jadi ya ini sebagai amanah dari peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 ya bahwa ya TBC ini bukan persoalan kesehatan tok saja. Ya, tapi semua sektor harus terlibat ya karena ini ya persoalan lintas sektor memang ya karena TBC kan ya memang bukan semata-mata soal kesehatan, ada soal kesejahteraan di situ ya ada soal ketenagakerjaan juga di situ ya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ada pelibatan multisektor ya termasuk ya ada juga strateginya untuk advokasi kebijakan guna mendorong kemandirian ya mendorong kemandirian pemerintah daerah ya dalam hal penanggulangan tuberkulosis ya karena kita tahu untuk penanggulangan tuberkulosis itu ya saat ini masih sangat bergantung dari pendanaan dari luar ya, jadi kita tidak tahu ya apalagi ya belakangan ini kan baru-baru kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Oh ya, kenapa itu Kak bisa dijawab? Nah, itu kan ya kita kan tahu bahwa ya Amerika Serikat ini melalui USAID ya kan yang melalui programnya USAID dengan programnya kan ya banyak juga mengintervensi ya tentang tuberkulosis di Indonesia ya bahkan saya tidak tahu berapa rinciannya dan jelasnya ya rincian dananya itu sangat besar sekali APBN mungkin ya akan sangat sulit untuk memenuhi ya untuk mengcover itu dan itu kan ya karena kebijakan itu dicabut ya sangat terdampak juga di kita. Jadi ini pelajaran buat kita ya bahwa ya, itu baru satu item ya bagaimana kalau item yang lain juga mencabut donornya dari ya negara kita terkait dengan TBC. Nah, sementara kita masih diperhadapkan dengan angka kasus yang trennya terus naik terus naik kayak tadi. Nah, makanya salah satu upaya advokasi kita saat ini adalah mendorong kemandirian ke ya pemerintah, baik itu pemerintah pusat, ya pemerintah daerah, ya bahkan sampai ke tingkat desa. Ya, jadi ya misalnya di desa juga, ya kita ingin meminta apa, ya kan ada dana desa tuh. Iya. Kira-kira dari dana desa itu ada nggak? Ya dari dana desa itu yang juga dialokasikan untuk program TB ya, dan lain sebagainya. Oke, wah banyak banget berarti ya Kak ya yang sudah sebenarnya dilakukan sama pemerintah tadi investigasi kontak yang mungkin banyak sobat apa yang belum tahu. Jadi ternyata kalau pemerintah atau kayak tenaga kesehatan sudah dapat satu kasus mungkin dia langsung datang ke rumahnya ya Kak ya, langsung ditelusuri, itulah namanya investigasi gitu kan. Oke, terus tadi pelibatan multisektor karena dampak-dampaknya TB kan juga tadi apa ya, misal di tenaga kerajaan ada beberapa perusahaan yang
mungkin menistirahatkan dulu ini pekerjaannya yang bisa berdampak ke ekonominya si penderita tersebut. Terus tadi juga apa namanya advokasi juga sangat penting ya Kak ya, apalagi sekarang ada pencabutan tadi donor dana dari luar, sehingga kita Indonesia atau pemerintah kita memang harus mandiri berarti ya Kak ya, untuk sama-sama kita tangani, karena ini masalahnya kita sendiri begitu, nggak bisa kita apa namanya eh, dari luar saja begitu, mengandalkan dari luar. Oke. Itu kan Kak tadi dari pemerintah secara umum nih Kak. Mungkin dari Sobat Ava sendiri ada yang penasaran, karena kan Kak Kasri sekarang dari Yamali nih Pak, dari apa namanya komunitas. Kira-kira apa saja sih Kak yang sudah dilakukan ini sama Yamali, program-programnya nih? Mungkin bisa di-share juga ke kita. Oke. Ya, jadi ya kalau kita di Yamali TV ya kita kan ini basicnya adalah komunitas ya. Oke. Ya, komunitas yang merupakan representasi masyarakat yang punya yang ingin mengambil peran juga dalam program TBC ini. Nah, karena itu tadi, jadi ada semangat multisektor juga ya, dan kita adalah unsur komunitas. Nah, untuk kita di Yamali TV ini sebagai komunitas ya sudah banyak juga peran-peran yang kita lakukan. Ya, tentu ya peran ini ya adalah peran-peran juga yang dia selaras dan beriringan dengan apa yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan di level daerah. Nah, jadi misalnya tadi ya untuk kegiatan investigasi kontak. Kegiatan investigasi kontak kan itu kan kunjungan rumah ya. Ya, dan ya bukan hanya satu rumah ya, tapi sekian kasus. Ya misalnya di Sulsel ini kan ya tahun 2024 kemarin ya itu kasusnya yang terungkap itu ada sekitar 30-an ribu kasus baru TB. Nah, berarti ya ada 30.000 kasus TB yang perlu indeks kasus yang perlu untuk kita investigasi. Nah, itu kan sementara ya di fasilitas layanan kesehatan di Paskes petugas kita kan terbatas. Ya, terbatas. Belum lagi dia harus menerima dia harus menerima orang terduga, diperiksakan, ya, diedukasi dan lain sebagainya. Otomatis waktunya sangat terbatas untuk merealisasikan investigasi kontak tadi. Nah, oleh karena itu pemerintah mengamanahkan ke kita ya, ke komunitas, bahwa investigasi kontak itu dilaksanakan oleh kader dari unsur komunitas. Nah, jadi kerjasama ya Kak ya. Kerjasama itu. Nah, jadi ya ada saling mengisi. Ya, layanan ya fokus untuk ya bagaimana memastikan di layanan itu ya yang datang ke layanan itu dipastikan diperiksakan, ya diagnosisnya ditegakkan, yang terdiagnosis diobati, yang berobat dikawal sampai sembuh. Nah, sementara kita yang ke masyarakat untuk menjemput. Oke. Ya. Nah, melalui kegiatan investigasi kontak. Jadi ya kita yang menjemput, ya kemudian di Paskes yang menindaklanjuti. Tenaga kesehatan. Nah, kayak begitu dan seterusnya. Jadi itu tadi pertama investigasi kontak. Nah, kemudian yang kedua ya kita aktif melakukan active case finding ya walaupun tadi investigasi kontak salah satunya. Nah, kita aktif juga melakukan namanya community outreach atau penyuluhan. Penyuluhan. Ya, promosi berarti ya Kak? Ya, promosi. Ya, bukan tidak selamanya orang yang ada kontak dengan pasien yang diedukasi atau diinvestigasi. Ya, tapi barangkali masyarakat lain juga. Jadi kita ya menyasar juga. Ya, misalnya mungkin investigasi kontak kan terbatas. Hanya orang serumahnya atau orang-orang yang ada di lingkungan situ. Ya, tapi bagaimana dengan yang lain? Apakah ya ketika tidak ada kasus di situ tidak perlu disasar informasi TBC? Nah, itu kan perlu juga sebagai upaya promosi, sebagai upaya pencegahan. Nah, jadi kita ada kegiatan penyuluhan yang ya beda-beda basisnya. Ya, misalnya ada yang berbasis congregate setting, ya, yang berbasis ya orang-orang yang berada di tempat yang sama kurang lebih 6 jam. Ya, jadi misalnya kayak di kampus ya. Ya, kita kan mungkin ada aktivitas 6 jam di kantor atau di ruang kelas. Itu dia apa yang Kak? Ya, di pondok pesantren. Nah, itu kita turun untuk melakukan edukasi dan screening. Ya, jadi kita edukasi dan ya screening untuk mengidentifikasi. Barangkali ada di antara mereka yang mungkin ya tidak dapat dari keluarganya, ya tapi mungkin dapat dari sepergaulannya. Mungkin dia nggak sadar juga ya Kak? Nggak sadar. Nah, jadi kita perlu untuk edukasi mereka, kita perlu untuk men-screening untuk mengidentifikasi gejala itu dan mengidentifikasi resiko.
Ya, dan salah satu orang yang paling salah satu kelompok yang paling berisiko TB kan ya juga itu tadi, ya orang yang merokok misalnya, ya kan orang yang merokok atau orang-orang yang misalnya bekerjanya di ruang tertutup dalam jangka waktu yang lama, ya atau mungkin di instansi itu ya pernah ada kasus TBC. Nah, jadi ya semua bisa ditelusuri. Nah, kemudian yang lain di community outreach ini itu sifatnya edukasi. Nah, jadi misalnya semua masyarakat kita perlu untuk edukasi di semua tingkatan, di sekolah, di kampus, di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, misalnya di Women Care Free Day dan seterusnya. Jadi semua disasar. Semua di sana Kak. Oke. Oke, jadi itu tadi ya Kak. Berarti dia apa namanya kalau untuk di komunitas khususnya di Amali dia programnya tetap sejalan sama programnya pemerintah ya Kak. Satu lagi, kita yang paling penting juga yang kita jalankan yaitu selain penemuan kasus tadi dengan investigasi kontak dan community outreach, yang paling menjadi concern kita juga adalah kegiatan pendampingan. Oh, kegiatan pendampingan. Bagaimana itu Kak? Apa maksudnya? Ya kan itu tadi ya, bahwa selain ya problemnya, selain problem mengungkap kasus baru, ya salah satu problem penting, ya problem yang sangat ini di masyarakat juga kan itu angka kasus putus berobat. Nah, jadi ya orang yang berobat TBC juga ingin kita pastikan bahwa betul-betul berobat TBC. Ya obatnya betul-betul dikonsumsi. Betul diselesaikan Ya, gitu. betul dikonsumsi, betul-betul diselesaikan, ya diagnosisnya betul-betul ditegakkan. Nah, sehingga itu membutuhkan pendampingan. Jadi kalau pasien TB itu berobat 6 bulan, ya berarti kita kadar-kadar kita mendampingi 6 bulan. Ya, untuk kasus TB resisten obat, kalau dia berobat sampai dengan 20 bulan, ya didampingi juga sampai Itu ditemani berarti ya, ya, sampai ya selesai. kalau untuk TB resisten obat itu bukan kader. Ya, dia ada namanya pasien support. Jadi support, dia semacam support untuk pasien. Jadi dia pasiennya minum obat, dia aktif untuk memberikan edukasi, aktif untuk mengingatkan minum obatnya, aktif untuk bagaimana kontrolnya setiap bulan. Oh, berarti sedikit lebih berbeda sama yang Dia lebih mendalam lagi lebih karena mendalam lagi. karena kan TB resisten obat. Nah, termasuk kita ada amanah juga untuk merealisasikan namanya dukungan enabler untuk pasien TB resisten obat. Jadi dukungan dana bantuan transfer dan asupan nutrisi bagi pasien TB resisten obat. Nah, itu ada dari pemerintah, dari bantuan luar juga, dari Global Fund melalui pemerintah kita, dititipkan ke kita untuk disalurkan kepada setiap pasien TB resisten obat. Tidak memandang pasien TB resisten obat itu dari latar belakang apa. Yang jelasnya semuanya rata dapat. semuanya rata. Ya, semuanya rata. Itu ada 600.000 per pasien. Nah, itu juga yang kita pastikan. Tapi itu diberikan ketika pasiennya aktif untuk minum obat setiap bulan. Jadi diberikan setiap bulan dengan catatan bahwa pasiennya aktif minum obatnya. Kan ada terus ya Kak ya. kan ada formulirnya juga yang dipegang oleh pendamping dan petugas. Oke, berarti betul-betul tetap di tracking terus ya Kak. Betul. Ya. Oke, Jadi karena sangat banyak dukungan. banyak Sekali dukungan untuk teman-teman kita yang sedang dalam cerita TBC. banyak program, banyak dukungan, semua sudah dilakukan ya Kak ya. Betul. Apalagi apa namanya kerjasama lintas sektor tadi sangat penting ya Kak ya. Bukan cuma dari kesehatan, apalagi dari komunitas-komunitas perlu juga dukungan tadi ya Kak ya. Itulah yang tadi dilakukan sama teman-teman dari Yamali TB. Nah, mungkin kita masuk ke pembahasan yang mungkin sedikit sensitif, yang mungkin jadi perbincangan hangat sekarang nih Kak, berbicara tentang biaya tadi ya Kak. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Kasri bahwa sekarang ada pencabutan donor tadi ya Kak ya dari luar untuk program TB di kita. Nah sekarang kan yang lagi beredar di masyarakat itu terkait efisiensi ya Pak ya, efisiensi anggaran yang dilakukan sama pemerintah. Kalau saya cari-cari, ternyata di Kementerian Kesehatan juga dia ada efisiensinya ya Kak ya, terkait pengurangan dana dan segala macam. Nah sekarang kita penasaran nih Kak, kira-kira bisa nggak Kak kita share ke kita tentang bagaimana ini dampak dari efisiensi anggaran sendiri terhadap program-program TB yang mungkin kita laksanakan tadi. Jadi karena kita ini bukan pemangku kebijakan juga tapi unsur komunitas. Nah, hanya saja kita juga punya kapasitas untuk berbicara ini karena kita terlibat dalam program prioritasnya pemerintah ini, program TBC. TBC ini kan salah satu program prioritasnya pemerintah kita. Makanya tadi di tahun 2021 ada perpresnya
ya hampir di semua kementerian itu ada peraturan-peraturannya, bahkan ada peraturan ketenagakerjaan untuk TBC, Betul diseriusin ya, berarti peraturan dalam negeri untuk TBC, ya, dan semua karena itu tadi semangat lintas sektor. Nah, kemudian ya tadi saya juga menjelaskan bahwa ya pemerintah kita ini menargetkan eliminasi TBC tahun 2030. Oke. Ya, tahun 2030. 5 tahun lagi berarti. Ya, 5 tahun lagi tidak terasa. Ya, kemudian ya ternyata ini kan lagi bagus ini trennya belakangan. Walaupun tadi saya bilang bahwa dari tahun ke tahun estimasi kasus terus meningkat. Ya, misalnya dari 969, ya kemudian 1.060, 1.080, 1.090. Nah, tapi ya syukurnya kita secara program bahwa seiring dengan naiknya estimasi kasus, angka penemuan kasus juga terus naik. Angka penemuan kasus kita terus naik. Ya, Setiap tahun itu juga, Pak? ya setiap tahun. Nah, kalau saya catat ya untuk penemuan kasus kita berdasarkan ya datanya Kementerian Kesehatan itu ya kalau di tahun 2021 itu 443.000 kasus, ya di tahun 2022 itu 724 kasus, ya kemudian di tahun 2023 821.000 kasus, dan di tahun 2024 kemarin yang dilaporkan di tahun 2025 ini itu ditemukan 884.000 kasus. Berarti betul sama menaiknya Ya, juga sangat ya? memuaskan angka kenaikan penemuan kasusnya. Ya. Kemudian itu, jadi ya kita ini sedang bagus-bagusnya. Nah, kemudian ya berarti strategi yang kita kembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini kan ya, bisa dikatakan berhasil ya. Nah, dan ya kita lebih semangat lagi ya karena TV ini menjadi ya masuk dalam visi-misi presiden terpilih kita. Ya, presiden terpilih kita Bapak ya, Prabowo. Nah, ya kan. Nah, dan itu ya tetap disambut baik sampai dengan di level nasional itu dibuatkan strategi ya bagaimana ya visi pemerintah kita ini bisa ya betul-betul diwujudkan, apalagi ada keberpihakan juga dari sisi anggaran. Nah, misalnya kalau anggaran itu ya untuk TV dianggarkan ya karena ini program prioritas ya. Nah, itu sebagai program prioritas ada namanya ya dia masuk dalam skema quick win. Nah, silakan ya mungkin sahabat apa bisa googling itu quick win itu apa. Ya, yang jelasnya di bidang kesehatan dan TV adalah salah satu unsur terpenting di situ ya, dan ya katanya dialokasikan ya dari APBN itu 8T. Nah, tapi ya dari efisiensi ini ya, dia akhirnya turun menjadi 2T. Ya, jadi ya kita bayangkan saja berapa turunnya. Ya, kalau anggaran kesehatan kan kalau kita ya lihat dari informasi-informasi yang kita terima kan ya secara umum untuk Kementerian Kesehatan yang paling ya dampaknya kan pemotongan dari efisiensi ini sekitar 19 triliun ya. Ya sekitar 19 triliun. Dan itu kan terintegrasi juga. Ya terintegrasi satu sama lain. Nah, kemudian untuk TV tadi saya bilang ya kita ada 8T ya kemudian tiba-tiba jadi 2T ya sehingga apa yang sudah disusun untuk 8T itu akhirnya Rombakan lagi berarti, Kak? Rombakan lagi, dan ya untuk 2T itu saya tidak tahu untuk saat ini apakah sudah ada skema barunya atau seperti apa. Ya kita belum ada tindak lanjut lagi terkait dengan itu. Lebih celakanya itu tadi ya efisiensi ini ya kenapa langsung dipertemukan momentumnya dengan itu tadi ya dengan luar juga ya, dengan ditariknya USAID dari Indonesia. Nah, ya tapi bukan hanya Indonesia kan, tapi kita salah satu yang terdampak ya karena TV ini kan ya Indonesia ya tadi Rehan sudah menyebut ya bahwa dari angka-angka kasus tadi kita ini penyumbang kasus TBC terbesar kedua dunia. Ya kan? Ya kita penyumbang kasus TBC terbesar kedua dunia, yaitu aib sebetulnya. Bukan peringkat yang bisa dibanggakan ya, Kak ya. Ya bukan tidak kita tidak memperoleh medali perak. Jadi itu tadi dengan diperhadapkan pada ini ada target eliminasi, ada target ya bebas TV, ya ada target ya dan lain sebagainya, ada semangat yang sedang bergelora, ya kemudian dijanjikan lagi tiba-tiba ada pemangkasan, nah, buyarlah semua. Ya, jadi saya tidak mau ikut-ikutan bilang Indonesia gelap. Ya tapi ya kalau kurang terang dalam konteks TV ya mungkin bisalah dipercakapkan. Bisa dibilang gitu ya, Kak ya. Berarti efisiensi anggaran berarti bukan cuma untuk bukan cuma seperti yang ada di berita-berita ya, Kak ya. Banyak ternyata juga untuk program tuberkulosis sendiri tadi terdampak berarti ya, Kak ya. Kan banyak ya kayak misalnya dia kan otomatis praktis akan berdampak ke ya misalnya layanan ke layanan, kemudian ke alat dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya syukurnya ya kalau obat kan ya kita masih di cover oleh
oleh Global Fund. Ya, tapi ada hal-hal lain yang memang kita sudah siapkan untuk di situ. Ya, tapi ternyata seiring dengan efisiensi itu ya kita harus ya, memutar Putar ini otak lagi ya kayak bagaimana itu untuk covernya segala macam. memikirkan itu. Oke. Ya. Jadi bisa dibilang terdampak banget nih Kak ya, berarti untuk program TB secara anggaran, karena tadi kan sudah dianggarkan sekian, cuma ternyata turun, jadi kita harus putar otak lagi. Ya. Berarti kemungkinan besar yang ada di lapangan juga bisa jadi berubah ya Kak ya, karena kan apa namanya, anggaran sangat berpengaruh sama bagaimana nanti kita di lapangan. Begitu, karena Nah, kita optimis saja lah dengan yang ada. iya, berarti perlu banyak kerjasama perlu dimaksimalkan lagi berarti ya Kak, untuk sama-sama kita pikirkan gimana caranya kita untuk tetap mengendalikan ini tuberkulosis dengan kondisi seperti tadi. Jadi dalam kondisi kayak gini nih Kak, kan kita punya keterbatasan anggaran ya. Kira-kira menurutnya kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan ini untuk tetap memastikan bahwa layanan tuberkulosis ini bisa berjalan tetap secara optimal, karena kan tadi masalahnya naik terus dan walaupun tadi juga penemuan kasusnya juga naik, cuma kan masih jadi masalah terbesar nih Kak. Kita masih tadi dibilang peringkat kedua. Ditambah sekarang ada permasalahan baru lagi dari sisi ekonomi. Kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan supaya tetap ini pelayanan tuberkulosis tetap optimal begitu Kak? Ya, saya kira ya untuk yang ini ya kita berjalan sebagaimana yang kita jalankan juga selama ini. Ya artinya kita ya pernah jalan tanpa 8T itu misalnya, ya kemudian dijanjikan dan ya kemudian tidak ada lagi atau sangat turun dari apa yang dijanjikan, nah, sehingga kita kembali lagi. Nah, jadi ya untuk strategi-strategi yang perlu untuk kita lakukan dalam hal ya bagaimana optimisme perwujudan eliminasi TBC tahun 2030 itu, ya saya kira itu tadi. Ya pertama adalah ya kita multisektor. Ya, kita semua sektor harus betul-betul bekerja sama, harus betul-betul ya mulai sadar untuk mengambil dan memaksimalkan perannya masing-masing dalam hal ya bagaimana mewujudkan ini. Nah, jadi kami misalnya di komunitas ada dana itu tadi atau tidak ada dana itu tadi, ya kita akan tetap memaksimalkan itu. Ya bahwa kita akan tetap melakukan active case finding, kita akan tetap melakukan investigasi kontak, melakukan community outreach untuk memastikan bahwa masyarakat kita itu terpapar informasi yang jernih, yang benar tentang tuberkulosis. Ya, kemudian ya yang bergejala kita rujuk ke layanan kesehatan untuk diperiksakan. Ya yang terdiagnosis ya dapat memulai pengobatan, yang berobat ya dapat diobati sampai dengan sembuh. Nah, itu satu, kita dari sisi komunitas. Ya kemudian yang lain ya tentu dari sisi lintas sektor ya untuk ya leadingnya kan kalau lintas sektor ya mungkin Kementerian Kesehatan ya atau Dinas Kesehatan tetap. Nah, jadi ya tentu kita berharap bahwa tidak terpengaruh dengan efisiensi tadi, ya tetap berjalan, ya misalnya ya untuk ya sarana dan prasarana itu tetap berjalan sebagaimana mestinya, ya logistik juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi itu saja yang perlu untuk dipastikan. Ya, itu tadi kan kalau OBT kan ya kita belum pernah dapat hambatan ya kalau berkaitan dengan logistik. Ya, jadi ya, logistik itu tetap berjalan, kemudian pemeriksaan juga dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lain itu tadi yang lintas sektor. Nah, misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan ini kita juga lagi ini ya karena per tahun kemarin kita sudah punya peraturan gubernur ya, tentang TBC. Ya, jadi sebagai turunan dari Perpres. Ya, jadi ya Perpres secara nasional ya dan secara spesifik di level daerah kita sudah punya peraturan gubernur. Nah, sehingga dari peraturan gubernur itu mudah-mudahan ya bisa lebih membumi bisa lebih membumi implementasi Perpres itu, implementasi Pergub itu yang ya salah satu poin penting dari peraturan itu adalah keterlibatan lintas sektor tadi. Ya makanya pemerintah kita juga sekarang sedang di level provinsi ya karena kami terlibat sebagai leading dari unsur komunitas ya sedang menyusun rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis. Oke, jadi dipikirkan juga ya Kak ya? Jadi ya lagi disusun ya sudah masuk dalam tahap finalisasi. Ya leadingnya langsung dari Bapelitbangda ya dan Dinas Kesehatan ya jadi semua misalnya di kampus kita ya terlibat juga ya, jadi bagaimana kampus itu bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam program ini saya dengan mengembangkan riset ya, atau yang menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan tuberkulosis. Kemudian di tempat lain misalnya Kementerian Agama
Kementerian Agama apa strateginya. Ya, Kementerian Agama kan ya punya struktur yang sangat jelas juga. Ya, saya punya sekolah, ya bagaimana memastikan di sekolahnya ada informasi tentang TBC, mungkin perlu masuk kurikulum sama di dinas pendidikan. Ya, atau mungkin ya misalnya ya kalau Kementerian Agama ada sampai ke level KUA ya. Oh ya. Ya, Waduh, apa itu kan dilakukan kalau di Ya. Jawa kira-kira? Misalnya orang yang mau menikah ya di screening dulu TBC-nya, itu kan mereka punya kebijakan. Iya sih. Ya, tinggal Kemendak ya mau atau tidak. Oke. Jadi ya kayak itu. Nah, kemudian yang lain ya termasuk misalnya selain lembaga instansi pemerintahan ya lembaga-lembaga filantropi. Ya, jadi kayak misalnya di Sulsel ini ya misalnya CSR atau terlibat langsung. Ya, kayak misalnya kita di Sulsel kan ada banyak perusahaan-perusahaan juga ya kan. Ya, kayak misalnya Kala Group, ya Musoa dan lain sebagainya. Kita minta semua terlibat ya dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. Ya, jadi itu. Termasuk mahasiswa ya. Ya, ya, ingat TV ini kan ya, tadi dia menyerang siapa saja ya, dan ya kalau melihat dari angka-angka yang ada ya kalau kita lihat trennya ya TV ini justru banyak menyerang usia produktif ya bukan orang tua, jadi usia Usia mahasiswa, remaja. Ya, usia remaja, yang paling banyak muda, itu ya. ya dari kasus yang paling banyak itu ya dari kasus TV itu yang tadi yang 820 ribu kasus ya 50% itu 50% lebih dari usia produktif, usia 15 tahun sampai dengan 45 tahun. Berarti termasuk ya mahasiswa sobat Ava nih, berarti Iya. masuk sebagian dari itu ya Kak ya. Ya, kalau tidak menjalankan pola hidup yang Sehat. ya, Oke. suka begadang. Banyak sekali ya Kak ya strategi-strategi yang sebenarnya dikeluarkan dan mari kita doakan bersama, kita kawal bersama semoga strategi tersebut bisa betul-betul terjalankan dan eliminasi tuberkulosis betul-betul bisa terjadi. Nah tadi sudah disinggung juga nih Kak terkait bagaimana perannya kampus dan perannya mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bersama kan kampus, universitas, pendidikan tinggi dia kan sebagai lembaga lingkungan akademik begitu ya Kak. Tadi banyak sekali perannya apalagi melalui Tridharma perguruan tingginya mungkin melalui penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Nah kira-kira Pak bisa dispesifikan tidak untuk perannya mahasiswa kira-kira sama sivitas akademik yang di kampus nih dalam mendukung upaya penanggulangan TB itu kira-kira apa sih secara spesifik yang bisa kita lakukan gitu Kak? Karena kan terkadang mungkin Sobat Ava juga penasaran, aduh saya nggak ikut ini, saya nggak ikut itu, kira-kira tapi kita mau nih, kita mau sama-sama mendukung penanggulangan ini tuberkulosis, tapi mungkin kita nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin bisa diberikan nih Kak, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi yang untuk itu tadi, ya tadi kan sudah di-spill sedikit ya. Iya, Ya, misalnya sudah untuk, terbahas kan ya Kak. untuk kampus secara umum ya tentu mengembangkan itu ya kegiatan pengabdian masyarakat dan ya riset tentang ya tuberkulosis. Ya, kemudian untuk secara spesifik ya misalnya ya kampus kampus juga bisa menerapkan itu. Ya bagaimana mewujudkan misalnya kampus yang bebas tuberkulosis. Ya, kita kan tidak tahu ya di antara kita ada berapa banyak mahasiswa itu Iya. ya atau ada ya sensitivitas akademik Yang atau lain ya umum. Kak ya. Ya ada barangkali yang mungkin ya tidak diminta ya ya tidak diminta tapi ada barangkali yang bergejala. Nah, jadi ya kampus mungkin ya sudah perlu juga untuk untuk coba menyusun strategi atau menyusun agenda. Ya kita coba lakukan ya screening kepada ya segala aktivitas akademik ya misalnya rutin ya misalnya sekali dalam 6 bulan atau setidaknya sekali dalam setahun. Jadi ini untuk memastikan saja, bukan langsung pemeriksaan, screening saja. Screening Ya. Oh karena beda ya Kak ya screening Ya. sama pemeriksaan. Ya, nanti ya kan dari hasil screening ya untuk nanti bisa ditindaklanjuti. Oke, kalau Kalau punya memang- gejala sekian ya kalau memang dari direkomendasikan dari ya. screening itu ada gejala ya ada faktor risikonya, nah sehingga itu penting untuk dilakukan. Nah kemudian untuk mahasiswa ya sebenarnya banyak juga ya kita ini di Amali ya sebenarnya semangat anak muda juga ya kita banyak melibatkan teman-teman muda ya, sebagai volunteer kita ya jadi ya kalau teman-teman muda ya khususnya untuk adik-adik mahasiswa mau terlibat dalam program TB ya kita di Amali TB sangat terbuka untuk volunteer untuk ya dunia volunteer dalam hal TB ini. Ya kalau misalnya teman-teman ada ide misalnya yang mau dikembangkan ya kita yang Amali TB siap untuk memfasilitasi itu. Oke, berarti banyak yang bisa dilakukan ya Pak ya, Iya. sama mahasiswa-mahasiswa tadi terkait screening bisa ke teman-teman lakukan. Kalau screening itu kira-kira kita bisa lakukan di puskesmas atau di mana Kak? Di mana saja bisa. Oh di mana saja bisa ya? Oke, jadi itu ya tadi teman-teman screening tuh bisa dilakukan di mana saja. Terus tadi terkait
Yamali sangat terbuka dengan ide-ide inovasi-inovasi teman-teman di rumah. Ketika ada hal-hal yang mau kolaborasikan, Ya. Yamali terbuka ya. Begitu. Oke. Jadi mungkin untuk terakhir nih Kak, rekomendasi untuk kampus khususnya mungkin untuk kita semua di sini di FKM Unhas sama mahasiswa kesehatan masyarakat yang mungkin lagi nonton di rumah Kak dalam mendukung advokasi sama kebijakan terkait pengendalian TB, kira-kira ada tidak Kak rekomendasi apa sih yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita kuatkan untuk kita dukung sama-sama advokasi kebijakan terkait pengendalian tuberkulosis? Ya, ya, itu tadi ya. Ya, jadi ya tadi saya menyebut tentang rencana aksi daerah. Ya, jadi untuk ya itu FKM sudah ya saya tahu dari Unhas FKM yang langsung terlibat juga untuk untuk itu. Ya, jadi tentu saja yang pertama adalah kita ya senantiasa memerlukan ya kajian-kajian akademik juga ya dari kampus terkait dengan ya bagaimana tuberkulosis itu ya permasalahannya, kemudian ya strategi untuk ya implementasinya dan lain sebagainya. Jadi itu ya rekomendasi akademik itu. Nah, kemudian yang kedua ya kita untuk kampus itu tadi ya bahwa ya mungkin secara institusi ya kita perlu untuk membuat semacam strategi dan ya kegiatan ya bagaimana memastikan bahwa ya kita juga misalnya di Unhas atau spesifik di FKM ya ada upaya untuk itu yang bisa kelihatan secara nyata. Oke. Ya, dan dalam bentuk apa saja ya misalnya untuk mewarnai TBD kita apa misalnya menyasar kampus atau cukup di lingkup fakultas saja ya, dan itu secara institusi. Kemudian secara komunitas misalnya kita kan tahu ya ada banyak komunitas juga ya, kita juga di Yamali TV ya mengundang ya kepada semua komunitas ya, komunitas apa saja yang punya kepedulian ini yang misalnya dalam momentum TBD 2025 ini ya siapa tahu ada kegiatan yang mau dikolaborasikan ya, mari kita berkolaborasi Sama-sama gitu ya Kak. ya, mari menerjemahkan idenya teman-teman ya untuk diterapkan secara nyata di masyarakat kita ya. Kemudian secara individu ya kita pertama secara individu ya, kalau misalnya ada mahasiswa atau ya mungkin secara umum lah masyarakat yang merasa ada gejala misalnya kayak yang disebutkan tadi ada batuk-batuk atau silakan googling apa gejalanya TB ya, mungkin batuknya berdahak ya atau tidak berdahak tapi sudah lama, kadang-kadang ada gangguan-gangguan lain ya misalnya nafsu makan menurun ya, tidak apa-apa secara mandiri coba inisiatif untuk melakukan screening diri ya. Dari hasil screening itu ya bisa menghubungi kader atau bisa datang langsung ke layanan untuk memeriksakan diri karena pemeriksaan TBC itu gratis. Oke. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi secara mandiri ya, jadi kita bisa screening diri secara mandiri ya. Kemudian yang lain ya kita juga bisa bantu untuk saling mengedukasi ya teman kita, kerabat kita, ya keluarga kita. Ya, jadi ketika misalnya ada yang ya saya kayak ya kita mungkin ya karena mungkin saya sudah ya bergiat di dunia program TBC ya. Saya kadang-kala di lingkungan kehidupan ya menghidupkan radar Neptunus saya untuk TB. Jadi misalnya ada orang batuk, wah kayak lain ini. Kayaknya perlu diedukasi. Langsung kayak kenal gitu ya Kak ya. Ya, jadi kayak itu. Saya berharap bahwa teman-teman juga ya begitu, karena ini bagian dari aksi sosial juga ya. Iya. Kalau dilakukan di bulan Ramadan ya mungkin itu bagian dari Amal berkah ya Kak ya. amal ibadah juga. Ya, ibadah sosial. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Sri dari Yamali TV sudah banyak sharing ke kita tentang wawasan sama informasi yang sangat bermanfaat. Oke, semoga perbincangan kita ini bisa banyak memberikan kesadaran lebih luas kepada masyarakat, apalagi sekarang kita dalam merayakan Hari TB Internasional ya Kak ya. Jadi harapannya kita bisa sama-sama sadar, kita bisa sama-sama lebih aware sama lingkungan sekitar kita. Kalau memang ada yang terkena tuberkulosis, bisa kita sama-sama edukasi, bisa sama-sama kita dampingi dan tidak kita jauhi gitu. Karena buat sobat Alfa di rumah, bahwa tuberkulosis tadi seperti yang kita sudah bahas, dia bisa disembuhkan asal kita disiplin dalam menjalani pengobatan. Apalagi pengobatannya itu full gratis. Begitu teman-teman. Jadi mari sama-sama kita cegah penyebaran tuberkulosis dengan hidup sehat dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa buat teman-teman di rumah untuk terus ikuti bingkai sehat kita di Lab Alpha FKM Unas ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terkini dan bermanfaat, karena kita masih banyak topik-topik yang mau kita bahas di podcast kita kali ini.
Nah, jangan lupa juga buat Sobat Alfa di rumah yang belum subscribe, yuk sama-sama kita subscribe YouTube Lab Alfa FKM Unhas dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram @fkmunhas serta pantau terus sosial media kami lainnya untuk update seputar dunia kesehatan masyarakat yang nggak kalah serunya. Saya Raihan pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan katanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi ya untuk itu tadi kan sudah di-spill sedikit ya. Iya. Ya, misalnya Betul, untuk sekali. untuk kampus secara umum ya tentu mengembangkan itu ya kegiatan pengabdian masyarakat dan ya riset tentang ya tuberkulosis. Ya, kemudian untuk secara spesifik ya misalnya ya kampus juga bisa menerapkan itu. Ya bagaimana mewujudkan misalnya kampus yang bebas tuberkulosis. Ya, kita kan tidak tahu ya di antara kita ada berapa banyak mahasiswa itu ya atau ada ya sensitivitas akademika lah ya ada barangkali yang mungkin ya tidak diminta ya tidak diminta tapi ada barangkali yang bergejala. Nah, jadi ya kampus mungkin ya sudah perlu juga untuk untuk coba menyusun strategi atau menyusun agenda ya kita coba lakukan ya screening kepada ya sensitivitas akademika ya misalnya rutin ya misalnya sekali dalam 6 bulan atau setidaknya sekali dalam setahun. Jadi ini untuk memastikan saja, bukan langsung pemeriksaan, screening saja. Oh, karena beda ya Kak ya, screening Ya. sama Ya, pemeriksaan. nanti ya kan dari hasil screening ya untuk nanti bisa ditindaklanjuti. Oke, kalau punya gejala sekian, Ya, kalau Kalau memang dari screening itu ada gejala, ya ada faktor risikonya, nah sehingga itu penting untuk dilakukan. Nah, kemudian untuk mahasiswa, ya sebenarnya banyak juga. Ya kita ini di Yamali, ya sebenarnya semangatnya semangat anak muda juga. Ya kita banyak melibatkan teman-teman muda ya, sebagai volunteer kita. Ya, jadi ya kalau teman-teman muda, ya khususnya untuk adik-adik mahasiswa mau terlibat dalam program TB, ya kita di Yamali TB sangat terbuka untuk volunteerism, untuk ya dunia volunteer dalam hal TB ini. Ya kalau misalnya teman-teman ada ide misalnya yang mau dikembangkan, ya kita Yamali TB siap untuk memfasilitasi itu. oke, berarti banyak yang bisa dilakukan ya Pak ya, Iya. sama mahasiswa-mahasiswa tadi terkait screening bisa ke teman-teman lakukan. Kalau screening itu kira-kira kita bisa lakukan di puskesmas atau di mana Kak? Di mana saja bisa. Oh di mana bisa ya? Oke, jadi itu ya tadi teman-teman screening tuh bisa dilakukan di mana saja. Terus tadi terkait Yamali sangat terbuka dengan ide-ide inovasi-inovasi teman-teman di rumah ketika ada hal-hal yang mau kolaborasikan Ya, Yamali betul. terbuka ya. Begitu. Oke. Jadi mungkin untuk terakhir nih Kak, rekomendasi untuk kampus khususnya mungkin untuk kita semua di sini di FKM Unhas sama mahasiswa kesehatan masyarakat yang mungkin lagi nonton di rumah Kak dalam mendukung advokasi sama kebijakan terkait pengendalian TB, kira-kira ada tidak Kak rekomendasi apa sih yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita kuatkan untuk kita dukung sama-sama advokasi kebijakan terkait pengendalian tuberkulosis? ya, Ya, itu tadi ya. Jadi ya tadi saya menyebut tentang rencana aksi daerah. Ya, jadi untuk ya itu FKM sudah ya saya tahu dari Unhas FKM yang langsung terlibat juga untuk itu. Ya, jadi tentu saja yang pertama adalah kita ya senantiasa memerlukan ya kajian-kajian akademik juga ya dari kampus terkait dengan ya bagaimana tuberkulosis itu ya permasalahannya, kemudian ya strategi untuk ya implementasinya dan lain sebagainya. Jadi itu ya rekomendasi akademik itu. Nah, kemudian yang kedua ya kita untuk kampus itu tadi ya bahwa ya mungkin secara institusi ya kita perlu untuk membuat semacam strategi dan ya kegiatan ya bagaimana memastikan bahwa ya kita juga misalnya di Unhas atau spesifik di FKM ya ada upaya untuk itu yang bisa kelihatan secara nyata ya dalam bentuk apa saja ya misalnya untuk mewarnai TBD kita apa misalnya menyasar kampus atau cukup di lingkup fakultas saja ya dan itu secara institusi. Kemudian secara komunitas misalnya kita kan tahu ya ada banyak komunitas juga ya kita juga di Yamali TV ya mengundang ya kepada semua komunitas ya komunitas apa saja yang punya kepedulian ini ya misalnya dalam momentum TB Day 2025 ini
ya siapa tahu ada kegiatan yang mau dikolaborasikan, ya mari kita berkolaborasi. Sama-sama gitu ya, Kak. Ya, mari menerjemahkan idenya teman-teman ya untuk diterapkan secara nyata di masyarakat kita. Ya, kemudian secara individu, ya kita pertama secara individu, ya kalau misalnya ada mahasiswa atau ya mungkin secara umum lah masyarakat yang merasa ada gejala, misalnya kayak yang disebutkan tadi ada batuk-batuk, atau silakan googling apa gejalanya TB. Ya mungkin batuk-batuk, batuknya berdahak, ya atau tidak berdahak tapi sudah lama, kadang-kadang ada gangguan-gangguan lain, ya misalnya nafsu makan menurun, ya tidak apa-apa secara mandiri coba inisiatif untuk melakukan screening diri. Ya dari hasil screening itu ya bisa menghubungi kader atau bisa datang langsung ke layanan untuk memeriksakan diri, karena pemeriksaan TBC itu gratis. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi secara mandiri ya jadi kita bisa screening diri secara mandiri. Ya kemudian yang lain ya kita juga bisa bantu untuk saling mengedukasi ya teman kita, kerabat kita, ya keluarga kita. Ya jadi ketika misalnya ada yang ya saya ya, kayak ya kita mungkin ya karena mungkin saya sudah ya bergiat di dunia program TBC ya. Saya kadang-kala di lingkungan kehidupan ya menghidupkan radar Neptunus saya untuk TB. Jadi misalnya ada orang batuk, wah kayak lain ini. Kayaknya perlu Langsung diedukasi. kayak kenal gitu ya, Kak, ya? Ya, jadi kayak itu. Saya berharap bahwa teman-teman juga ya begitu, karena ini bagian dari aksi sosial juga ya. Ya, kalau dilakukan di bulan Ramadan ya mungkin itu bagian dari Amal amal berkah ya, Kak, ya? ibadah juga. Ya, ibadah sosial. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Sri dari Yamali TV sudah banyak sharing ke kita tentang wawasan sama informasi yang sangat bermanfaat. Oke, semoga perbincangan kita ini bisa banyak memberikan kesadaran lebih luas kepada masyarakat, apalagi sekarang kita dalam merayakan Hari TB Internasional ya Kak ya. Jadi harapannya kita bisa sama-sama sadar, kita bisa sama-sama lebih aware sama lingkungan sekitar kita. Kalau memang ada yang terkena tuberkulosis, bisa kita sama-sama edukasi, bisa sama-sama kita dampingi dan tidak kita jauhi gitu. Karena buat sobat Alfa di rumah, bahwa tuberkulosis tadi seperti yang kita sudah bahas, dia bisa disembuhkan asal kita disiplin dalam menjalani pengobatan. Apalagi pengobatannya itu full gratis. Begitu teman-teman. Jadi mari sama-sama kita cegah penyebaran tuberkulosis dengan hidup sehat dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa buat teman-teman di rumah untuk terus ikuti bingkai sehat kita di Lab AFF Kemenas ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terkini dan bermanfaat, karena kita masih banyak topik-topik yang mau kita bahas di podcast kita kali ini. Nah, jangan lupa juga buat Sobat Alfa di rumah yang belum subscribe, yuk sama-sama kita subscribe YouTube Lab AFF Kemenas dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram @fkmunhas serta pantau terus sosial media kami lainnya untuk update seputar dunia kesehatan masyarakat yang nggak kalah serunya. Saya Raihan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan katanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.